Baik, bertemu kembali dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang buku Sang Penghapus Pahala. Ini bukunya. Bukunya tipis tapi ini bermanfaat bagi kita. Bagaimana mengetahui apa sih yang akan menghapus dosa-dosa, menghapus pahala itu. Ya, dosa yang akhirnya menghapus pahala atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus pahala kita. Buku ini diterbitkan oleh Arafah dan dikarang oleh Mustafa Fahmi dan Ahmad Hasan Irabi. Ya, buku ini terjemahan ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Cetakan pertama 2005 oleh Pustaka Arafah Solo. Buku ini tebalnya 100 halaman. Ya. Cukup tipis tapi kelihatannya buku ini banyak manfaatnya gitu kan banyak orang nggak tahu apa sih yang bisa menghapus dosa pahala itu, apa sih perbuatan-perbuatan yang akan berpengaruh pada pahala yang telah kita terima. Baik, pada halaman 10 ada mengutip dari Imam Nawawi, sesungguhnya sifat tercela ini, dengki, akan menghilangkan kebaikan-kebaikan dan akan menghancurkannya dan menghapuskannya dengan cepat sekali. Permisalannya, perumpamannya adalah seperti kobaran api yang membakar kayu bakar dan rumput kering dengan cepat. Imam Nawawi. Baik. Pada halaman 11 dibahas tentang dengki. Iri dengki. Di sini dinyatakan dengki adalah penyakit yang berbahaya. Sifatnya tercela dan menyebabkan rusaknya hubungan sesama manusia. Persaudaraan, cinta kasih dan sebagainya akan hancur akibat penyakit dengki ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya. Hasad atau dengki adalah penolakan terbesar atas pembagian Allah, atas hambanya dan atas rezeki yang Dia karuniakan kepada mereka. Kemudian kata Rasulullah, manusia itu akan selalu berada dalam kebajikan ketika dia tidak saling mendengki. Ya, tapi ketika orang sudah saling mendengki, maka kebajikan itu akan terjauh. Gitu. Dalam surat Al-Falaq itu juga kita dianjurkan, diperintahkan untuk berlindung dari bisikan-bisikan kejahatan-kejahatan tukang sihir yang suka merusak hubungan orang lain. Baik, pada halaman 11 bisa kita lihat hasad atau dengki secara bahasa adalah hilangnya kenikmatan dari orang yang berhak mendapatkannya. Boleh jadi si pendengki berupaya untuk menghilangkan kenikmatan dari orang yang didengkinya. Secara syar'i, yaitu merasa sedih jika melihat kelebihan orang yang memiliki orang lain, lalu dia berusaha untuk menghilangkan kelebihan itu. Ya, jadi dengki itu kadang-kadang bisa menghinggapi. Ketika ada orang menerima nikmat yang banyak, kita rasanya enggak rela gitu ya. Dan kadang-kadang kalau yang iri sampai ke tingkatan dengki itu berusaha untuk menghilangkan apa yang dimiliki orang lain itu, enggak rela gitu kan. Itu yang namanya hasad atau dengki. Ya, mungkin dari kemudian pada halaman 16 dibahas tentang macam-macam dengki. Di sini ada dua. Ya, jadi pada sebelumnya sudah dikatakan bahwa dengki itu akan muncul ketika seseorang mendapatkan nikmat yang diberikan Allah dan kita tidak, gitu kan. Atau tidaknya sama, tapi dia punya sama dengan kita, berarti kita nggak rela kalau dia punya seperti yang punya kita, gitu kan. Jadi paling tidak dengki dapat dibagi dua. Pertama, orang yang dengki yang berkeinginan untuk atau agar kenikmatan kelebihan yang dimiliki orang lain itu lenyap, baik itu berupa harta, kehormatan, kekayaan, kekuasaan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, orang yang dengki berharap hilangnya kenikmatan dari orang lain, baik kemudian ia mendapatkan kenikmatan itu atau tidak mendapatkannya. Inilah dengki yang paling buruk gitu kan. Jadi ada dengki itu orang berusaha bagaimana hilang gitu kan. Kalau bisa kita menghilangkan sendiri, ya ini kalau enggak lewat orang lain, nah itu kan. Itulah dengki yang sangat jelek, yang sangat berbahaya. Kemudian hukum dengki adalah haram. Ya. Jadi kalau dengki itu hukumnya haram karena dia ya, merusak orang lain, merusak pahala kita sendiri. Kemudian orang yang dengki itu akan memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Seperti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Janganlah kalian berlaku dengki, sesungguhnya kedengkian itu memakan kebajikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Wah, ngeri kali kan. Ketika kita dengki, kita merasa sudah banyak pahala, banyak berbuat kebaikan, tapi akhirnya hangus seperti api memakan kayu bakar, seperti api makan rumput yang kering. Ya kan, sia-sia kerja kita itu. Nah, itulah diantara isi buku ini, yaitu Sang Penghapus Pahala. Yaitu salah satunya adalah dengki. Ya, di sini juga ada ya, dengki dengan contoh-contoh macam-macamnya. Kemudian ada cara menghilangkan dengki bagaimana, diantaranya adalah selalu berakhlak dalam bentuk qanaah. Yang kedua, jika ada rasa dengki, ia segera memerangi dengki itu atau segera menyadari bahwa dengki itu tidak baik. Kemudian jika kita melihat seseorang mempunyai kelebihan, kita lebih baik mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, atau Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, sehingga tidak timbul dengki yang berlebihan, atau pokoknya timbul dengki nggak boleh. Kita harus, wah itu memang dari Allah, Alhamdulillah dia dapat rezeki yang banyak, syukur begitu kan, sehingga dengki itu akan jauh. Oke, demikian pembahasan buku yang tipis ini, Sang Penghapus Pahala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu lagi pada pembahasan buku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.